Sorry ya, aku buat sebentar. Hmm, Hari ini kita mau belajar beberapa materi. Yang pertama itu terkait daftar pustaka. Terus nanti kita belajar juga tentang daftar tabel, daftar gambar, daftar apa lagi biasanya? Tabel, gambar, grafik. Sebelum aku mulai kelasnya, ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman seputar Microsoft Word? Ada yang mau ditanyain kah? Kalau ada yang mau ditanyain, teman-teman bisa langsung tanya aja ya. Nanti dikirim ke grup ya sama adminnya buat file latihan hari ini. Aku share screen dulu. Udah kelihatan kan ya? Jadi, materi pertama kita hari ini itu tentang sitasi dan daftar pustaka. Apa sih sitasi, apa daftar pustaka, dan buat apa kegunaannya? Jadi, sitasi dan daftar pustaka itu teman-teman kegunaannya untuk menghindari dari yang namanya plagiarisme. Kalau kita bikin artikel, bikin makalah, bikin esai, atau bikin laporan, dan kemudian kita mengkutip beberapa kalimat dari orang lain, baik itu dari jurnal ataupun dari buku, maka kita harus menambahkan sitasi dan memberikan daftar pustakanya. Contohnya ini, aku lagi bikin esai tentang sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia. Kemudian aku ingin menjelaskan tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu apa. Dan ternyata aku menemukan penelitian orang terkait hal tersebut. Jadi aku cantumin nih tujuan manajemen sumber daya manusia dari Sedar Mayanti. Karena ini bukan hasil pemikiran aku, tapi pemikiran dari Sedar Mayanti, makanya aku harus kasih kredit ke Sedar Mayantinya dengan memberikan sitasi seperti ini. Tapi ada beberapa orang yang bikin citasinya itu secara otomatis, akhirnya susah bikin secara manual, sorry. Ada beberapa orang yang bikin citasinya itu secara manual, akhirnya waktu bikin daftar pustakanya ya susah. Kalau ini kan secara otomatis ya. Ketika sekali aku klik dia langsung keblok semua. Beda ini yang manual. Manual tuh ya yang diketik biasa. Padahal kalau kita bikin secara otomatis, nanti waktu bikin daftar pustakanya bakalan jadi lebih gampang. Jadi, gimana cara kita bikin sitasi dan daftar pustaka? Caranya itu ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai fitur reference yang ada di Microsoft Word di sini, atau kita bisa pakai aplikasi bantuan yang namanya Mendeley. Ada yang udah pernah pakai Mendeley? Pernah, Kak. Oke. Kalau yang lain pernah pakai Mendeley kah? Jadi, kalau aku pribadi, aku lebih sering pakai aplikasi Mendeley daripada fitur reference yang ada di Microsoft Word. Secara kegunaan, sebenarnya itu sama aja teman-teman, baik Mendeley ataupun reference. Cuma nanti aku hmm, jelasin ya perbedaannya seperti apa. Ini kita coba dulu yang pakai fitur reference yang ada di Microsoft Word. Saya gini, aku mengutip pengertian pendidikan dari Hamalik punya tahun 1999. Gimana cara nambahin citasinya? Kita ke reference, terus teman-teman pilih yang namanya insert citation. Bentar, gini, pilih yang namanya insert citation. Terus di sini kita cari Hamalik 1999. Kalau misalnya belum ada, berarti kita harus nambahin dulu search atau referensinya. Diklik add new search.
Nah, kita pilih di sini tipe source-nya apa sih? Misalnya buku, berarti pilih yang book. Terus masukin nama autornya, contohnya Oha Malik. Judulnya, oh ya, aku udah ngirimin raw datanya ya di Microsoft Excel. Ini nih, kurikulum dan pembelajaran. Judulnya kurikulum dan pembelajaran. Bukunya diterbitin tahun 1999 di kota Jakarta sama publishernya ada Bumi Aksara. Ini tuh hal yang wajib kita isi. Sebenarnya ada hal-hal lainnya sih. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin editornya siapa, volume keberapa, terus bisa diakses lewat link yang mana gitu. Misalnya kalau dia ebook. Pokoknya yang wajib tuh yang ada bintang merah. Jadi fokus ke hal yang wajib dulu aja. Kalau udah, kita klik oke. Nanti hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak bedanya? Ini yang otomatis, ini yang manual diketik. Jadi begitu aja teman-teman buat bikin sitasi. Kemudian kalau kita mau nambahin halamannya gimana Kak? Caranya teman-teman klik sitasi yang tadi udah dibikin. Ada panah ke bawah, kita klik edit search. Sorry, bukan. Kita klik edit citation. Terus teman-teman tambahin halamannya. Misalnya halaman 67. Klik oke. Nanti hasilnya seperti ini. Buku Hamalik tahun 1999, halaman 67 atau page ke 67. Begitu. Itu kalau dia em, buku. Gimana kalau misalnya itu jurnal, Kak? Caranya sama aja. Bentar ya. Suka agak nge-lag gitu loh kalau pakai fitur reference. Contohnya ini dari jurnal. Tinggal ke reference. Caranya sama, pilih insert citation. Terus teman-teman cari nama jurnalnya. Kalau nggak ada, kita klik add new source. Karena dia jurnal, tipe source-nya harus teman-teman sesuaiin dulu jadi jurnal atau jurnal artikel. Masukin tuh nama autornya. Contohnya Safira Amani. Judulnya Pelatihan ASN di Kota Bandung. Ini nama jurnalnya apa? Saya jurnal manajemen sumber daya manusia dipublish tahun berapa dan halamannya halaman berapa sih? Misalnya halaman 11 sampai 20. Klik oke. Nanti hasilnya seperti ini. Sama aja. Kalau kita udah masukin semua sitasi, baru kita bisa bikin daftar pustakanya. Caranya tinggal ke halaman terakhir dari teks tersebut, karena biasanya daftar pustaka itu ada di paling akhir kan. Terus teman-teman tinggal ke reference, pilih yang namanya bibliografi. Tadi kan ini search citation. Sekarang kita pilih yang bibliografi. Klik bibliografi, nanti muncul ada bibliografi, reference, sama worksite. Kita pilih yang bibliografinya aja, yang ini. Selesai, hasilnya seperti ini. Dia bakal ngurutin sesuai abjad. Begitu teman-teman. Terus biasanya kalau dari kampus tuh dikasih panduan. Contohnya harus style apa sih? Misalnya style apa, style Chicago. Ini tuh ada di sini di bagian style. Kita tinggal pilih style mau style apa. MLA atau Chicago atau Harvard style atau apa. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Seputar sitasi dan daftar pustaka.
Aman ya. Oke. Aku lanjutin. Karena tadi kita udah belajar yang dari fitur reference Microsoft Word, sekarang kita belajar pakai Mendeley. Jadi Mendeley itu fungsinya sama ya kayak fitur reference, mempermudah kita untuk membuat citasi dan daftar pustaka. Cuman dia aplikasi di luar Microsoft yang harus kita download gitu. Dan kita hubungin ke Microsoft Word-nya. Mendeley itu ada dua versi teman-teman. Ada yang namanya Mendeley Desktop, ada yang namanya Mendeley Site. Aku sih lebih suka pakai Mendeley Desktop atau Mendeley versi yang lama. Bilangnya kayak gini nih. Nih, ini Mendeley Desktop, ini yang Mendeley Site. Kenapa aku lebih suka yang Mendeley Desktop? Karena kalau Mendeley Desktop itu dia lebih stabil kan. Soalnya dia nggak terkoneksi sama internet. Jadi meskipun laptop kita nggak kehubung sama WiFi atau apa gitu, dia tetap bisa dipakai. Kalau Mendeley Site itu harus terkoneksi sama internet. Terus menurut aku cara ngekonekin dari Mendeley ke Word itu lebih gampang pakai Mendeley Desktop daripada Mendeley Site. Tampilan Mendeley itu seperti ini. Bentar, kita buka dulu. Nah, kenapa aku lebih suka pakai Mendeley? Karena kalau kita pakai Mendeley, kita bisa masukin file-file yang kita pakai, terus dia langsung ngedeteksi otomatis em, komponen reference-nya itu loh, mulai dari nama autornya, nama jurnalnya, terus volume jurnalnya, nomor jurnalnya. Bahkan kita bisa bikin, kalau teman-teman lihat ke sebelah kiri, kita bisa bikin folder-folder tertentu. Contohnya, kita lagi ngerjain skripsi bab satu, udah aja bikin folder bab satu. Ini nanti isinya referensi waktu kita bikin skripsi. Khusus untuk bab satu. Ini ada bab 2, bab 3, dan seterusnya. Misalnya gini ya, aku ada nemuin satu jurnal. Kita tambahin dulu di add files ini. Ketika aku masukin jurnalnya, dia langsung ngedeteksi ini tuh jurnal terkait apa sih? Evaluasi PIPPK. Nama autornya ini, terus tinggal masukin aja yang kayak ini memang. Oh, dia ini bukan jurnal nggak sih? Lebih ke conference proceeding. Masukin. Oke, yang lainnya udah oke nih. Setelah kita masukin filenya, kita balik ke Microsoft Word tentang PIPPK ya. Kita mau mensitasi jurnal tersebut. Tinggal ke reference, pilih insert citation di bagian Mendeley, terus teman-teman typing em, baik itu nama autornya, nama judul jurnal atau judul bukunya atau apa gitu. PIPPK. Tidak muncul. Tadi si PIPPK. Terus kita klik oke. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Terus kita bisa pilih ini tuh stylenya apa. Mau mau Chicago, mau tadi ada Harvasal atau apa. Bisa dipilih. Gitu teman-teman. Lebih praktis karena ya kita bisa langsung masukin filenya gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Oh iya, BTW Mendeley itu gratis ya, jadi teman-teman bisa pakai tanpa limit apapun. Aku bahkan pakai dari zaman S1 terus sekarang S2 masih pakai Mendeley. Dari itu tuh udah bertahun-tahun gitu dan aman. Terus kita cobain lagi ya, karena tadi itu filenya kita udah punya. Gimana Kak kalau kita filenya itu belum punya? Bisa
tinggal ditambahin secara manual, teman-teman masukin dulu. Misalnya dia buku, tambahin, ini buku. Judul bukunya apa? Ini manajemen SDM. Autornya siapa? Diterbitin tahun berapa? Dan seterusnya. Diingat ya keywordnya tadi, judul bukunya manajemen SDM. Ketika kita mau citasi, tinggal insert citation, terus teman-teman typing judul atau nama autornya. Udah deh, selesai seperti ini. Kemudian gimana Kak cara bikin daftar pustakanya? Sama aja kayak yang tadi. Kita tinggal pilih insert bibliografi. Nanti dia langsung munculin jurnal-jurnal atau buku yang udah kita pakai sebagai citasi dan ngurutin sesuai abjad seperti ini. Itu teman-teman. Bahkan ini bisa nambahin undang-undang. Di sini banyak pilihannya gitu loh. Waktu kita masukin ada buku, ada conference, bisa dari ensiklopedia, dari film, dari newspaper, eh, hasil laporan dari pemerintah atau report dari website juga bisa. Begitu. Intinya jangan lupa gunakan citasi dan daftar pustaka, apalagi buat yang mahasiswa. Super duper penting. Cara masukin Mendeley Code gimana Kak? Nanti aku kirimin ya tutorialnya. Ada kok di YouTube cara ngekonekinnya. Nanti aku share link Mendeley-nya sama link buat tutorialnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, aku lanjut ya teman-teman. Kita next ke materi berikutnya seputar daftar tabel dan teman-temannya. Kita pakai file yang ini, yang namanya itu table of figures. Kak, kalau masukin Mendeley ke Word harus yang Mendeley Site atau bisa Mendeley Desktop? Bisa dua-duanya kok. Tadi bahkan di Word aku ada dua-duanya. Bisa pakai Mendeley versi jadul ataupun versi yang baru. Ini yang Mendeley Desktop sebenarnya aku pakai ini yang Mendeley Site yang terbarunya. Itu, itu yang nggak aku pakai. Aku pakainya yang di sini, yang tadi. Oke, sama-sama. Aku lanjut ya. Kita ke materi selanjutnya. Jadi, ini tuh cara kerjanya sama seperti tugas satu kalau teman-teman perhatiin. Jadi aku ngasih file PDF, terus aku minta teman-teman buat bikin file Word-nya sama persis seperti file PDF-nya. Kayak ini. Ini kan di file PDF-nya ada daftar grafik, daftar tabel, daftar gambar gitu. Sementara tadi di file Word-nya tuh ya belum ada, masih kosongan. Jadi ayo kita belajar cara membuat ketiga daftar ini. Langkah pertama yang harus teman-teman lakuin, masukin dulu baik itu gambar, tabel, ataupun grafiknya. Misalnya ini. Ini gambarnya udah ada. Tadi ada berapa gambar ya? Oh, sama struktur organisasi. Mana? Oh, ini. Kan gambar pertamanya udah ada. Kita tinggal nambahin gambar kedua. Oh, di sini ini juga udah ada. Terus kita cek lagi. Tadi selain ada gambar, kita juga nambahin grafik. Grafiknya yang ini, yang text ratio, sama kita nambahin sebuah grafik baru. Ada yang tahu ini kita bikinnya dari apa? Bikin ini. Kita mau bikin
di sini. Ini dari apa? Ada yang tahu kah? Ini kita bikinnya dari yang namanya Smart Art ya teman-teman. Ada di Insert, terus kita pilih Smart Art. Kalau shape itu kan cuma satu bangun ruang ya, kayak ya udah nih satu kotak. Nah, kalau Smart Art itu kumpulan dari beberapa bangun datar ataupun bangun ruang. Kayak ini ada beberapa kotak, terus ada beberapa panah. Itu kita sebut sebagai Smart Art. Smart Art itu ada banyak banget jenisnya. Kita bisa pakai sesuai kebutuhan. Misalnya yang ini tuh dari bab 1 sampai bab 5 lebih ke proses gitu kan. Jadi kita pakai Smart Art yang proses. Atau kita mau bikin sebuah siklus, bisa pilih yang Smart Art yang cycle kayak gini. Contohnya ini bayi, balita, kemudian anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Nah, itu sebuah siklus. Bisa pakai Smart Art yang cycle. Ada lagi Smart Art yang lainnya. Kalau mau bikin struktur organisasi, pakai yang hierarki. Kayak gini. Tinggal dimasukin. Ketuanya siapa, wakil ketua, dan seterusnya. Intinya ini kan tadi udah kita masukin ya, baik grafik ataupun um, picture-nya. Setelah dimasukin, langkah yang harus kita lakukan adalah memberikan caption untuk setiap foto dan grafiknya. Caption tuh yang gimana sih, Kak? Yang gini loh, yang judul. Gambar satu buku, bla 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 bla. Itu disebut sebagai caption. Tapi ini kan captionnya manual. Sementara jika kita ingin membuat daftar gambar, itu captionnya harus otomatis. Gimana cara bikin caption otomatis? Caranya, teman-teman tinggal klik gambarnya. Setelah itu kita ke reference, ada yang namanya insert caption. Atau teman-teman bisa klik gambarnya. Klik kanan, ada yang namanya insert caption. Dan kita pilih judul captionnya apa. Karena ini gambar, berarti labelnya pun harus gambar. Kalau teman-teman gak ada label gambar, kita bikin aja label baru. Gambar. Oke. Terus kita kasih judul gambarnya. Judulnya buku perusahaan. Seperti ini. Kita pilih posisi captionnya mau di below, di bawah, atau mau di above, di atas. Karena tadi contohnya di atas, ya udah kita pilih yang atas. Klik, oke. Nanti hasilnya seperti ini. Kita tinggal perbaikin aja fontnya. Kurang ya. Udah. Ini selesai. Kelihatan nggak perbedaannya? Kalau ini yang manual, angkanya itu nggak keblok. Kalau ini yang otomatis, angkanya kayak keblok gitu. Itu baru satu, karena tadi kan ada beberapa ya gambarnya. Kita lanjut ke gambar berikutnya, yang ini. Ini juga sama, kita kasih caption dulu. Diklik, klik kanan, insert caption. Kita tinggal terusin captionnya. Ini kan gambar kedua. Masukin aja judul gambarnya. Struktur organisasi PT RPPI. Kalau udah, jangan lupa posisinya diperhatiin mau di atas ataupun di bawah. Setelah itu kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Udah nih semuanya.
Kalau semua caption udah kita kasih, langkah selanjutnya itu kita memberikan penomoran halaman untuk file ini. Kan belum ada nomor halamannya. Gimana cara ngasihnya? Kita tinggal ke insert, terus teman-teman bisa pilih yang namanya header ataupun footer ataupun page number. Kan halaman itu adanya di bawah ya, tapi bisa juga di atas. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau mau di atas, pilihnya yang header. Kalau mau yang di bawah, pilih yang footer. Aku mau pakai yang di bawah. Klik footer, terus kita pilih format halaman yang mau kita pakai. Kalau nggak ada yang suka, kita klik edit footer. Terus kita masukin nomor halamannya di bagian page number, bottom of page, seperti ini. Nanti dia otomatis nomornya muncul dari halaman pertama sampai halaman yang ke-6. Kalau udah ada nomor halamannya, baru kita bisa bikin daftarnya teman-teman. Wait, mau nambahin halaman baru. Kita bisa bikin daftar gambarnya. Ada halaman kosong, dihapus dulu page breaknya. Oke, masukin judul daftar gambar. Terus kita ke reference, pilih ini yang namanya Table of Figures Dialog. Di bagian caption ada kayak tanda dokumen paling atas, diklik. Terus jangan lupa diperhatiin captionnya apa. Karena ini daftar gambar, jadi caption labelnya juga harus yang gambar. Setelahnya kita klik OK. Bagian yang lain gak usah diotak-atik karena itu udah default atau bawaan dari Microsoft Word-nya. Misalnya seperti ini teman-teman. Udah nih, otomatis dia. Tinggal diatur aja spasinya. Keuntungannya, kalau kita bikin daftar gambar secara otomatis, ini bisa dicek. Misalnya, aku mau cek nih gambar 2. Tinggal CTRL, terus klik. Dia langsung pindah ke gambar kedua. Atau aku mau cek gambar ke-1, CTRL, klik. Dia ngarahin ke gambar yang lama. Ada pertanyaan gak ya teman-teman? Seputar daftar gambar? Boleh, boleh, boleh. Oke, aku ulang ya. Jadi, kalau kita mau bikin daftar gambar, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, masukin dulu gambarnya ke file tersebut. Terus yang kedua, kita kasih caption atau judul dari gambarnya supaya kita bisa bikin daftar gambar secara otomatis. Gimana cara ngasih captionnya? Gini, diklik gambarnya, klik kanan ada yang namanya insert caption. Atau teman-teman bisa klik gambarnya, terus kita ke reference, pilih insert caption. Dicobain dulu biar praktek bareng-bareng. Sudahkah? Sampai insert caption.
Udah. Ti- Oke, aku anggap udah ya. Tadi kan udah nih insert caption, terus kita pilih labelnya. Karena ini gambar, berarti labelnya juga harus yang gambar. Kalau kita nggak punya labelnya, misalnya di sini nggak ada nih label gambar, kita bikin label baru. Nama labelnya kita kasih gambar. Dah, setelah itu kita tambahin judul gambarnya. Contohnya ini, judulnya buku perusahaan. Oke, terus kita pilih posisi captionnya. Mau di atas, di above, atau mau di bawah, di below. Karena contohnya tadi di atas, jadi kita tiru aja, pilihnya yang above. Oke, sampai di sini aman. Dicobain dulu. Masukin labelnya, terus tambah captionnya. Oke, terus kita klik oke. Nanti muncul seperti ini. Kita tinggal edit atau rapihin aja teksnya biar fontnya sama. Sorry. Gini. Kalau dia captionnya itu udah benar secara otomatis, bagian angkanya bakalan keblok kayak gini. Itu ya. Itu kan tadi baru caption gambar yang pertama. Sekarang kita pindah ke gambar yang kedua, yang ini. Caranya gimana? Sama aja. Diklik gambarnya, klik kanan, pilih insert caption. Jangan lupa perhatiin labelnya. Karena mau gambar, labelnya pun harus gambar. Terus teman-teman tambahin judul gambarnya apa? Saya ini judulnya Struktur Organisasi PT RPPI. Contohnya ini mau di bawah, pilihnya yang below. Oke, aman ya. Terus kita klik oke. Hasilnya seperti ini. Ini udah otomatis nih karena nomornya udah keblok. Tuh, itu kan kita udah sampai langkah kedua atau ngekasih caption. Langkah ketiga, kita harus kasih nomor halaman untuk file ini. Ini kan belum ada nomor halamannya. Gimana cara kasihnya? Kita tinggal ke insert, pilih page number. Teman-teman tentuin aja deh mau halamannya di atas ataupun di bawah. Misalnya mau di bawah, klik bottom of page, pilih aja yang di tengah ke kiri atau kanan. Seperti ini. Nanti dia langsung nge-input nomor halaman dari halaman 1 sampai halaman yang terakhir halaman 6. Sampai di sini aman nggak? Kecepatankah? Sambil dicobain ya teman-teman. Jadi nanti oke. Terus udah nih kita ke step ke berapa tadi? Step ketiga. Step terakhir kita bikin daftar gambarnya. Dikasih dulu judul daftar gambar. Kalau udah, kita ke reference, ke grup caption, ada yang paling atas, table of figures dialog. Teman-teman klik ini. Setelah itu, jangan lupa dicek and recheck. Captionnya itu harus gambar, karena ini daftar gambar kan. Kalau udah, klik OK. Nanti hasilnya seperti ini. Selesai. Sampai di sini, pahamkah? Masih kecepatan nggak?
Oke ya, kalau misalnya masih belum paham, nanti bisa lihat recordnya lagi, oke? Karena aku udah ngulang 2 kali. Takutnya aku nggak bisa ngejelasin materi yang lain gitu loh. Soalnya kita ada keterbatasan waktu. Gitu. Kemudian aku lanjut ya. Ini kan kondisinya kita udah bikin daftar gambar. Tapi aku lupa ada satu gambar yang belum aku masukin. Ya baru keingat setelah daftar gambarnya jadi. Kita coba masukin di sini aja ya. Picture apapun, terserah teman-teman. Oh iya, nanti gini. Gimana cara insert picture atau masukin gambar? Kita ke insert, pilih picture, terus teman-teman pilih gambar itu tuh ada di mana. Kalau adanya di laptop teman-teman, pilihnya yang this device. Kita cari aja di sini, ada gambar apa. Saya gambar yang ini, klik insert. Oke, kan daftar gambarnya udah jadi, tapi ada gambar baru nih yang belum dikasih caption. Gimana caranya? Sama aja kayak tadi. Kita tinggal klik gambarnya, klik kanan, pilih insert caption. Nanti dia bakal menyesuaikan nomornya teman-teman. Kan ini harusnya tadi gambar kedua. Karena aku nambahin satu gambar, berarti ini dong gambar keduanya, ini gambar ketiga. Nanti dia bakal berubah secara otomatis gitu. Kayak gini, dikasih judul gambarnya, klik oke. Kelihatan nggak? Ini otomatis berubah jadi gambar ketiga. Yang gambar keduanya yang ini. Oh, kalau udah, kita kembali ke daftar gambar yang tadi, kita update supaya em, dia memperbaharui. Jadi ada 3 gambar. Cara nge-update-nya gimana? Teman-teman bisa ke reference. Terus pilih yang namanya update table of figures. Kayak gini. Atau bisa ngeblok dulu daftar gambarnya. Klik kanan, ada yang namanya update field. Sama aja. Selesai. Jadi ada si ANT. Tadi kan padahal belum ada tuh. Begitu teman-teman. Intinya kalau udah bikin daftar gambar dan kelupaan masukin satu gambar, jangan dihapus daftarnya, tapi diupdate aja. Sama halnya kalau kita nambahin teks akhirnya, nomor halamannya berubah, diupdate aja sama kok. Tinggal klik kanan, update field. Begitu. Oke kan? Aku lanjut ya teman-teman. Tadi kan kita baru sampai di daftar gambar. Gimana Kak kalau misalnya ini daftar grafik sekalian nih? Karena tadi ada yang nanya. Hmm, aku kayaknya tadi membaca pertanyaan. Boleh diulangin gak ya Kak bagian Smart Art itu dapatnya dari mana? Boleh. Misalnya yang ini kan grafik yang kita bikin dari data. Terus kita suruh dia mendisplay datanya em, dalam bentuk grafik seperti ini. Beda sama yang ini. Ini itu grafik dari Smart Art. Cara bikinnya, kita ke Insert, pilih Smart Art. Terus teman-teman cari aja Smart Art yang mirip sama ini tuh ada di mana. Misalnya ada dicari aja lah. Ketemu nih, ini tuh Smart Art Process. Diklik sekali Smart Art yang mau kita pakai, klik OK. Ini kan ada 5, sementara ini cuma ada 3.
Gimana Kak supaya dia jadi 5? Teman-teman bisa nambahin shape-nya. Bisa diklik salah satu shape-nya, terus kita ke Smart Art Design, ada yang namanya Add Shape. Kalau mau nambahinnya setelah, berarti pilih Add Shape Before. Setelah tuh after, astaga. Kalau mau pindahinnya sebelum, Add Shape Before. Atau bisa juga kayak gini, teman-teman isi dulu teksnya. Si teksnya tuh bisa di-tap kayak gini, atau bisa dari yang namanya text speed yang ada di Smart Art Design. Diklik text pen-nya, terus kita masukin teksnya. Ini bab 1, dahuluan. Kita enter supaya dia nambah shape-nya. Bab 2, profil organisasi dan aktivitas magang. Terus bab 3, pembahasan. Bab 4, kesimpulan dan rekomendasi. Terus bab 5-nya, refleksi diri. Tuh, nanti dia bakal menyesuaikan. Kalau makin banyak kita tap, makin banyak juga shape-nya. Udah seperti ini. Kalau misalnya kita mau ganti warna, ada. Itu di Smart Art Design, teman-teman pilih yang namanya Change Color. Diganti aja warnanya kayak gini. Atau teman-teman tiba-tiba nggak suka nih sama Smart Art-nya. Pengen ganti Smart Art lain, bisa. Ke bagian Smart Art Design, yang tadi kita pilih layout. Terus cari panah ke bawah, cari aja Smart Art yang mau teman-teman pakai. Kayak gini kah, kayak gini kah. Itu bisa. Itu bisa nggak bikin Smart Art-nya teman-teman? Tadi judul ininya apa sih? Oh, amankah masalah Smart Art? Kalau aman, kita lanjut ya. Bikin daftar grafiknya. Karena tadi Smart Art-nya udah dimasukin, sekarang kita tinggal bikin daftar grafik. Caranya sama kayak yang tadi teman-teman. Diklik grafiknya, klik kanan, pilih Insert Caption. Atau diklik grafiknya, ke Reference, Insert Caption. Karena ini grafik, jadi labelnya juga harus berupa grafik. Kalau di sini nggak ada grafik, teman-teman bisa tambahin label baru. Kita namain labelnya sebagai grafik. Terus kita kasih judul grafiknya, tax ratio di berbagai negara tahun 2017. Jangan lupa posisinya juga diatur. Kalau udah klik OK. Nanti hasilnya seperti ini. Kayak gini. Sama halnya dengan grafik yang kedua tadi. Yang ini. Diklik Smart Art-nya, klik kanan Insert Caption. Label captionnya, jangan lupa yang grafik. So, kita tinggal masukin judul grafiknya. Setelahnya kita klik OK. Kayak gini. Kalau semua caption udah dibuat, kita tinggal bikin daftar grafiknya. Balik ke halaman awal,
Kasih aja di bawah, di bawah sini nih. Daftar grafik. Caranya sama, ke bagian reference, pilih table of figures dialog yang ada di group caption. Dipilih ini, terus kita pilih captionnya yang grafik. Bagian yang lain jangan diotak-atik. Oke, sampai di sini. Setelahnya kita klik oke. Udah jadi seperti ini. Ini sama ya kondisinya teman-teman kalau kita em, habis nambahin daftar grafik, tiba-tiba ada grafik lain yang belum kemasukin, tinggal diupdate aja. Sama aja kok caranya. Tinggal di blok, terus klik kanan, update field. Gituin aja. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke ya, nggak ada pertanyaan kan? Sama teman-teman kondisinya kalau kita mau bikin daftar tabel. Masukin dulu tabelnya. Kayak yang tadi. Kalau udah ada tabelnya, tinggal di blok. Terus klik kanan, pilih insert caption. Tinggal diganti aja tabelnya jadi tabel. Misalnya gitu. Sampai dia kebuat caption secara otomatis. Kalau udah ada captionnya, kita tinggal bikin aja daftar tabel. Caranya sama, ke reference, pilih table of figures dialog yang ini, diklik, jangan lupa captionnya juga harus yang tabel. Bagian yang lain gak usah diotak-atik, setelahnya klik OK. Jadi seperti ini. Intinya, pertama, teman-teman harus masukin dulu, baik itu grafik, tabel, ataupun gambarnya. Yang kedua, dikasih caption. Yang ketiga, kasih nomor halaman. Dan yang keempat, baru bikin daftarnya. Ini kalau otomatis, dia bisa dicek kayak gini. CTRL, klik, langsung pindah ke tabelnya. Atau ini, CTRL, klik, langsung pindah ke grafiknya. Begitu. Aman kan ya? Ada pertanyaan sebelum aku akhiri kelasnya? Sebentar ya, link absensinya. Ada kok cara bikin daftar isi secara otomatis. Itu materi minggu depan ya teman-teman. Jadi minggu depan itu aku mau ngajarin daftar isi, mailings, sama nanti em, seputar komen kali ya. Komen dan footnote. Begitu. Oke ya. Link record itu teman-teman bisa cek di grupnya. Kalau nggak ada, bisa tanya aja ke adminnya. Begitu.
Jika tidak ada pertanyaan lainnya, aku izin akhirin kelasnya teman-teman. Oh, oh, hari ini nggak ada tugas dulu, nggak apa-apa. Nanti di minggu depan aja. Sekalian kita bahas yang tugas satu. Dan tugas berapa yang belum? Tugas satu sama tugas tiga. Tuh begitu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada tugas yang berkaitan sama materi hari ini. Jadi nanti aja di minggu depan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, aku akhirin kelasnya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas aku. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.